Hai Amazing People, welcome di Amazing Team Podcast. Berapa juta? Ramai banget di sini ya. Bersama saya Yopi Stanley dan rekan host saya Gretvi. Ya pastinya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu kita. Ya, ini khusus nih. Ini temanya juga wow, ya kan? Wow. Hot dates. Wow, Ya kan? Dan cool bisnis. Yes. Nah, untuk selengkapnya nanti kita bisa kulik-kulik lagi ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Oke. ya. Nah, segmennya kali ini adalah Amazing Things Happen. Oke. Bahasnya Jadi tentang apa kita tuh? bakal banyak ngobrol tadi ya tentang 2 poin tadi. Benar. Nah, habis ini kita bakal tanya-tanya tentang mereka dan pastinya kita akan kedatangan tamu-tamu lainnya nanti. Benar, Jadi bakal benar. sabar terus, bakal banyak tamu-tamu yang kita Iya. bisa korek-korek banyak. Nah, kita juga punya sapaan, Nah. ya kan? Sapaannya apa nih, Yop? Iya, luar biasa ya. Iya. Kita punya sapaan untuk teman-teman yang nonton semua adalah Amazing People. Amazing People. Kompak sekali ya. Biar seru ya memang harus meriah memang ya. Ya betul. Iya, nih kita mau kenalan dulu ya. Yes. Di sini ada tamu spesial kita ya, yang tadi kan memang awalnya kan kita ngomongin tentang hot dates, benar Ya, kan? kayak Ya kan? gue gini ya. Iya. Woi. Lanjut silakan. Iya. Nah ini kita ada Ko Pau Pau ya, Ko Wih. Pau Paulus. Mr. Paul. Mr. Paul. Mr. Paul. Paul atau Paul? Paul aja. Ini kenapa lebih heboh yang di background ya? Kalau laki-laki biasanya suara perempuan yang Oh hebat. gitu ya, Gitu. iya, benar-benar. Nah satu lagi ada kita punya Yosea. Iya. Kalau anak olahraga begitu. Oh iya. Oh, olahraga ya, benar sih. Kita pas nih, kita mau tahu dulu. Nih kan udah ada barbel, Nah, Yes. ya kan? Barbel juga tuh, ya kan di sana ya. Berarti ada hubungannya dengan olahraga, Yes. benar kan? Nah, boleh diceritain nggak, Ko Pau? Kalau dilihat dari looknya ya, Yosea juga ya. Ya, ini pasti emang olahraga banget, ya kan? Kok kegiatannya kayak gimana aja kok? Oke, selamat pagi. Kegiatan ya? Kegiatan olahraga dan olahraga. Wah, Oh. Yes. olahraga dan olahraga. Enggak, selalu lanjut ya. Ya. Tinggi badan berapa? Aku pengen tahu. Enggak apa-apa. Tinggi badan berapa? Tinggi badan 168. Berat? Berat 64. Nah, ini yang beda ya. Wah, makanya proporsional. Oh, gua kira tadi lu mau lihat ini tabel. Oh, enggak. Aman. Iya. Kok Yosef tinggi badan berapa? Gua 170, 74, 75. Makanya proporsional kan? Proporsional, Terlihat ya. hasilnya dari olahraga itu. Olahraga bener-bener. Kalau Yopi berapa? Beratnya tingginya 168, beratnya nanti diukur sendiri. Kok boleh Yes. diceritain nggak? Kan tadi kan olahraga nih ya. Tapi kalau ngintip sedikit dari IG nih ya, kalau boleh ngelihat sedikit, gue mau tanya dulu nih, Nah. nanya sama Yopi. Biasanya kalau orang olahraga, mulainya di jam berapa? Jam 7 lah, jam 8. Jam 7, jam 8. Normal begitu ya? Normal. Yang gue lihat dari Kopau, berapa kok? Saya ada jam 5 sih ada sih main basket. Dari subuh udah main basket. Memang kadang main basketnya sama siapa ya? Jam 5? Sama anak basket. Oh, anak basket. Masa anak balet. Oh iya. Udah ada tapi orang-orang yang jam 5 ya? Ada sih. Ada juga yang gila kayak gue. Oh, Gitu. nah, Gitulah. abis itu olahraga Habis lagi? itu olahraga lagi langsung biasa nge-gym ya. Biasa Nge-gym. nge-gym. Itu lanjut? Ya kalau misalnya emang nggak ngapa-ngapain, kalau belum kerja ya biasa saya gua nge-gym sih. Gitu. Jadi dari basket, nge-gym, Nge-gym biasa terus pulang kerja. Habis itu sore kalau ada yang ngajak pedal, ya pedal nih. Wih, lagi Yes. hype. Lagi hype Lagi hype banget. Nah itu kan Kopau ya. Iya. Kalau Yosea gimana kegiatannya? Jadi kalau gua olahraga itu lebih seneng olahraga yang bosen. Kalau denger ceritanya Kopau kan kayaknya dia ikut padel. Tadi apa? Pagi. Basket. Gitu kan. Jadi olahraga yang harus ada lawan buat main kan. Oke. Kalau gue nih seneng olahraga endurance lah. Bosen buat sebagian orang cuman lari sama sepeda sebetulnya. Berarti olahraga yang ngalahin diri sendiri. Betul. Wih. Kayaknya klise banget ya, tapi emang bener gue lebih seneng gitu karena nggak ada pressure untuk ngalahin sini gitu.
ini buat gua ya. Tapi kan orang lain pengen ngalahin lu coy. Nah itu kan cerita, itu kan cerita. Iya. Tapi kalau boleh cerita Lihat di Strava nih kayak kenceng banget. Waduh, udah lewat zamannya budak Strava. Ada yang tahu Strava? Enggak ya. Bukan ya? Tapi kalau boleh cerita dikit kayak Kopao tadi, gue itu juga bangun tiap hari jam 5. Jam 5, sikat gigi buru-buru, buang air besar, terus ke atas sepeda. Kebetulan di rumah trainer atau lari komplek. Jadi ngasih waktu 40-60 menit tiap hari. Cuman untuk begitu. Setiap hari itu. Setiap hari. Dan simply sebelum ditanya kalau gue boleh jawab, kenapa? Karena ini menurut gue tapi karena banyak orang mungkin merasa gini, gue nggak ada waktu olahraga gitu. Menurut gue sebenarnya lu tinggal sempetin aja sih di pagi hari. Coba kan kebanyakan orang kalau malam Netflix tuh. Seneng kan? Bener. Sampai malam bangunnya siang. Kalau gue jam 10-an udah tidur. Pagi-pagi baru sepedaan sambil nonton Netflix gitu. Gue tuker aja sebenarnya. Oh, dibalik jadinya. Dibalik. Tapi kenapa harus olahraga pagi sih? Kan banyak nih orang-orang yang kerja olahraganya dibalik nih malam. Betul. Kadang udah rutinitas ya begitu ya. Maksudnya udah Betul. refleks aja bangun tuh. Kayak body mulai clock. kayak jam 4 gitu. Body clock emang clocknya jam udah segituan. segitu. Iya. Jadi biasa habis alarm bunyi bangun atau bangun alarm bunyi, biasa kayak gitu. Tapi kalau dibilang kenapa gitu ya udah jadi kebiasaan aja. Habits ya. Bukannya lebay tapi kalau nggak olahraga merasa aduh gua hari ini belum nih kayak gitu. Apa moodnya rusak kah atau badannya nggak enak kah? Kalau boleh ngomong mendingan gue sekali-kali males daripada sekali-kali olahraga. Kalau gua Oh, kayaknya saya kena ya. mendingan gitu kalau Iya. Jadi kayaknya kalau belum aduh saya ada yang kurang aja gitu. Habis itu baru aktivitas. Kebetulan anak kan mau 7 tahun nih. Jadi gue berangkat dari jam 7. Oke. Setelah jam 7 pasti gue ini family man kan kita. Wih. Beneran nih. Yes, Biasa yes. kalau nggak ke pasar seminggu sekali. Terus Ini masak. serius? Gue beneran Serius? Ini serius ya. Iya. Masak. Terus sambil campur-campur kerja. Ada janji ketemu orang atau apa gitu. Tapi kalau abis lewat ini pasti udah nggak ada waktu olahraga lagi. Jadi gue memilih ya udah gue bangun pagi. Tidur pagian, bangunnya pagian juga. Tidur pagian, bangun lebih pagi. Betul. Kopao Juga tidur jam? sama. Kalau nggak ada waktu kerja sih biasa jam 8 jam 9 udah rayap-rayap sih ya. Oh ya. Iya, Pagi lagi, lagi. tapi pagi lagi. Oh. Gitu. Iya, Refleks iya, iya. gitu. Iya, Tiba-tiba iya. kok Udah gelap biasa kok ya, gelap kayak Itu langsung tidur, plek. Kayak Cinderella ya kok ya, nggak boleh tidur kelamaan ya, berubah nanti. Jadi labu dong gue. Labu dong. Tapi kalau tadi kan ngomongin olahraga ya. Kan olahraga sekarang ngomongin tadi ya, mungkin ada yang sendiri-sendiri bisa. Ya, kalau Kopao kan mungkin tadi bergrup, nggak selalu mungkin ya. Nah. Tapi ada yang join ke komunitas nggak sih? Maksudnya ikut komunitas apa? Komunitas olahraga gitu. Justru gua nggak suka tuh yang sendirian. Oh, Gua bisa. kebalik banget sama dia. Gua lari di komplek 3 kilo aja berasa nggak nyampe-nyampe. Kalau sendiri. Sendiri. Iya, kapan nyampenya gitu kan. Tapi kalau rame-rame, nah 10 kilo, 20 kilo nggak berasa. Jadi Sambil berasa ngobrol. kayak ada temennya gitu ya? Yes, gue lebih demen kayak begitu. Gitu. Jadi gue pasti gue masuk komunitas. Wah, ini seru ya, dua POV yang berbeda ya. Betul, Walaupun betul. bangunnya sama-sama pagi, Iya. subuh lah. Gua Iya. kategorinya Iya, subuh subuh ya. ini ya. Ini subuh bukan pagi lagi. Terus satu olahraganya harus berkomunitas, yang Yes. satu untuk sendirian aja gitu bisa ya? Nambahin dikit, jadi sebenarnya nggak sendiri banget. Maksudnya sendiri itu mungkin keseharian ya. iya. Tapi dalam pelaksanaannya sebenarnya cukup banyak teman lah. Kalau boleh nggak banyak, cukup banyak lah. Jadi komunitas tetap ada, tapi emang kayak contoh kan gue senang sepeda, lari. Terus Sepeda sama lari. senang ikut eventry sebetulnya triathlon. Iya. Oh wow. Ini kan Wah. ini bukan sesuatu yang tiap hari bisa bareng-bareng Betul. gitu. Jadi kayak kesehariannya begitu. Nanti kalau ada event kecil, mini event gitu ikut baru tuh rame-rame gitu. Kalau boleh diceritain itu triathlon itu apa aja sih kegiatannya? Ya ini kan 3 cuma cerita nih. ya. Itu kan endurance sports ya. Jadi renang, sepeda, lari Tunggu, renangnya di mana? di laut. Oh, Iya. Di laut. Ya. Di laut Oke, iya. dicemplungin gitu di tengah laut terus gimana? 1, 2, 3 cebur. Oh, cebur. Maksudnya Hiu, dari hiu, mari, tepi mari, hiu. dari tepi ke tengah atau dari tengah ke tepi? Jadi itu kan distance-nya beda-beda ya. Ada yang sprint distance, Olympic distance, Iya. half Ironman, ada yang ultra lagi. Cuman kan biasa mulai dari pinggir pantai, misalkan 1,9 kilo nih yang half Ironman. Itu biasa cuma 600 meter, ke samping berapa ratus meter, balik lagi ke sini 2 kali putar gitu. oke. Jadi nggak ke tengah banget gitu. Oh, Tapi oke. feeling takutnya mah tetap ada karena kan di laut kalau lihat bawah biar gimana ya 5-6 meter tuh masih ada ke bawah laut ya. Kalau kita lihat ke bawah gitu. Gaya bebas gitu di tengah laut. Kayak bebas.
Sebenarnya gaya apapun boleh, Iya. cuman yang pengen cepet paling ya. technical dan paling saving semuanya itu ya Gaya gaya bebas. bebas. Iya bebas. Abis itu abis berenang Habis itu ke pantai ke dong. pantai. Iya. Buru-buru lepas. Ah. Itu sepeda. Sepeda 90 pret. Abis itu kelar transition lagi lari. Sambung gitu, memang begitu olahraganya. Iya. Oh nggak boleh istirahat dulu. Nggak boleh. Ada cut off time-nya. Kopi dulu boleh. Gue ngebayangin gila tuh kaki. Wow. That's why itu endurance makanya. Endurance. Iya, Jadi endurance dia. ya. Oke. Cuman kalau mau istirahat dulu boleh, tapi ada cut off time-nya. Kalau lebih dari cut off time itu nggak boleh lanjutin lagi. Nah berapa sih cut off time untuk triathlon itu? Transition tuh paling 5 menit ya. Transition tuh kayak beberes. Iya, nggak bisa lama-lama. Luar biasa. Nggak bisa lama-lama. Kalau lama-lama ada dingin juga kaki anyway. Oh gitu. Jadi malah orang buru-buru. Sorry to say, yang kencing boker aja di sepeda banyak banget. Oh. Kalau yang long distance itu mah Iya. nggak bohong lah kalau nggak kepengen Iya kencing. iya. Ya udahlah ya, Iya. rembes deh gitu kan. Yang penting gua Sepatu masih gue pesing tuh udah on biasa. time Biasa. untuk kayak itu ya time. Biasa. Oh. Yang penting nyelesain Iya. sampai finish. Makanya gue kalau sebelum keluar laut biasa Pipis kencing dulu. Iya, kan mumpung kan di laut. Iya, mumpung. Yang belakang Pesawat? gua aja tuh yang Pesawat buang muatan juga di sini. ya itu. Yang belakang gua aja apes kan. Iya. Makan tuh kencing. Udah Itu dicop kenapa- ikan kayaknya. Kenapa gua nggak mau ikut? Kamu di belakang lu gua. Ya begitulah kurang lebih. Wah, ini gua kalau Kalau hobi ya. ngeliatin orang maraton aja, astaga, jauh banget, gak nyampe gua keliling komplek aja udah ngos-ngosan nih Dia pengen balik ya? triathlon. Iya, kapan nih nyampenya gitu. Kok, Pak? Iya. Berarti kalau sekarang lagi ikut komunitas apa aja? Sekarang lari, Nah. sepeda sih udah enggak sejak udah enggak covid lagi. Oke. Karena udah banyak kendaraan ya. Iya. Ya, takut lah, maksudnya banyak kecelakaan tiap minggu ada aja gitu. Terus pedal, Oke. masih basket, masih gym pastilah, gitu kan. Apalagi ya? Udah sih kurang lebih itu ya. Ini yang rutin dilakukan setiap minggu nih. Tiap hari. Iya, Tiap maksudnya hari. dalam satu minggu kan ada komunitas kan setiap luar Ya, biasa memang ya. terus gue suka nyoba-nyoba juga sih kalau misalnya ada kelas baru, lihat di IG itu ada kalistenik gitu ya. Ah. Wah, ini apa nih? Seru nih. Ya udah gue coba masuk. Dia udah mencoba orang. Amazing people belum tahu apa kalisthenik. Ah iya, coba Iya, apa jadi tuh? sini. Kayak apa ya? Ya gelantung-gelantungan gitu deh. Gantungan Ah, pilates. Iya. Bukan, beda-beda. pakai core itu ya. pilates. Iya, jadi Pilates pokoknya gitu kalau ya. teman-teman bingung nanti akan muncul di sini. Oh ya, kita udah episode pertama udah Iya, nggak bisa. apa-apa. Biar editornya kerja sedikit. Iya, Ya lagi istri. Terus juga lagi hype sekarang ini, High Rocks. High Rocks. CrossFit. Nah, itu. Oh iya, Ya. kalau CrossFit tahu. Iya. Ya, kurang lebih mirip-mirip gitu lah. Gitu. Itu mirip-mirip gym lah. Itu juga iya, seru, iya. seru. Gua demen nyoba sih, demen nyoba sama ya masuk ke komunitas lah. Gitu. Nggak terlalu kompetitif kayak dia. Terus pasti ada nggak sih rasa-rasanya tuh sesekali kayak, duh hari ini agak mager atau apa? Pernah nggak? Mungkin kalau sekarang udah enggak kali ya, karena sudah terbangun habitnya. Waktu mau bangun habit tuh pernah nggak sih? Siapa dulu boleh? Jadi kalau boleh jujur bro, justru mager iya banget. Mager Pak? Banget, Sampai Bro. hari pernah nggak masih ngerasain itu? Masih banget. Oh masih? Oh iya? Bosen, Hah. mager, capek, whatever deh. Iya. Banget, nggak bohong. Karena kan practically hal yang sama tiap hari gitu. Benar. Tapi lucunya sih menurut gue karena udah jadi biasaan. Tadi terus kayak ngerasa dapat manfaat. Percaya nggak percaya, gue ini turun 12 kilo pas covid. Orang pada gemukan, Iya. gue kurusan. Tapi setelah itu kalau ketemu orang, terutama teman-teman di gereja yang dulu Iya. angkatan udah nggak ada, ketemu lagi. Gila lu seorang ngomongnya Obat lu ya, narkoba. Nah, kayak gini-gini ada nih. Iya. Tapi ini kan yang jelek. Iya. Yang bagus juga ada, tapi gue bilang kayak ini gue cuma melakukan hal yang sama berulang-ulang tiap hari. Dia ngeliatnya jadi sesuatu yang beda, itu aja. Ah. Sedangkan orang kalau habis merit kayak bilang, ah udah laku bro. Iya. Jadi- Stereotype ya, stereotype gitu ya. stereotipnya gitu. Nah itu gue cuma mencoba, kayaknya nggak salah deh untuk nggak kayak gitu. Terus mereka lihatnya jadi sesuatu yang berbeda. Itu yang jadi motivasinya. Cuma kalau dibilang mager, bosen men. Ah. Tiap hari jam 5 loh. Iya. Kayak aduh. Yaudah buru-buru sikat gigi supaya nggak males. Supaya nggak males aja gitu. Udah males mah males banget. Kayak aduh bosen, ada banget. Jadi buat ngalahin diri sendirinya itu yang penting ngelakuin hal pertama dulu, sikat gigi dulu aja. Sikat gigi dulu. Ah, itu Itu ya. paling nyalain lampu kan aduh gitu kan. Ya. Sikat gigi. Habis itu coba duduk sebentar. Nah, lu update dah di handphone lah apa deh. Habis itu 5:30 gue udah di sepeda atau udah di komplek lari itu. Wow. Kok Pak gimana? Pernah mager apa udah nggak mager sekarang?
Kalau bilang mager, balik lagi ya, mungkin karena udah kebiasaan gitu. Dari dulu, dari muda sih emang selalu bangun jam segitu. Sekarang masih muda kan? Nah, masih muda. Oh masih muda. Oke lanjut. Dan selalu muda. Ya pokoknya dari dulu sih emang rutinitasnya seperti itu. Jadi kalau bilang mager, kayaknya enggak ya. Kalau gue ya, gitu. Iya, kan beda-beda. Betul, beda. Betul. Kalau gue emang gak pernah mager, mau dimanapun, mau lagi liburan pun, ya meleknya jam segitu dan pasti gue cari olahraga. Lagi liburan juga ya? Pasti, gitu. Nah, Justru sampai waktu itu anak gue pernah masuk rumah sakit aja, gue sampai nyari apa yang gue bisa gue angkat sih. Sofa gue angkat. Ini serius kok. Serius bener. Itu bed anak dia nggak ada? Enggak. Anak gue kayak gue angkat. Kurang sembuh. Enggak, angkat. Bener-bener cari apa yang bisa dibuat olahraga lah di situ ya. Koper lah gue angkat, naik turun tangga lah di rumah sakit. Wow. Sampai segitunya. Pokoknya kalau gue diem gue sakit justru. Oh. Itu mindset atau emang berasanya begitu? Berasa, bener. Emang gak enak ya pasti. Bener. Pasti. Tiba-tiba Kalau gue bergerak malah sakit ya. Bener. Apalagi kalau misalnya udah lama nggak olahraga pertama kali ya, Bener. gue udah kayak Nah, itu kalau tua kita kebalik jompo. tuh. Oh, dibalik Kalau gitu. kita kebalik. Kalau nggak olahraga rasanya kayak gitu. Iya. Aneh gitu rasanya. Bener kan? Aneh Juga gitu ya? bener. Berarti dia ada sama kita. Iya, terbalik ya, Iya, Bo, iya, gitu. Kalau di kantor duduk diem kena AC, tak puyeng tuh gua. Gitu. Enggak, ini karena olahraga usia kali gitu. Jangan dibuka dulu Oh dong. iya. Baik. Kayaknya bawahnya pengen gerak gitu. Oh. Nah, pertanyaannya gini, ini kan mewakili cewek lah ya, gitu Nah. kan. Emang nggak dimarahin sama bininya? Bini-bini kalian? Kalau Kok gua papa ya, deh? dulu saya dimarahin sih. Dulu dimarahin. Mm-mm. Apalagi waktu itu pernah lagi baru lahiran anak pertama gitu ya. Nah kan lagi sensi banget tuh. Gua mau main basket nih. Padahal main basketnya di komplek rumahnya dia juga gitu. Di dekat rumah dia, paling 100 meter gitu. Kok rumah dia? Emang kalian nggak tinggal Waktu itu bareng? waktu awal married kan gua nebeng sama mertua. Oh, Oke. iya. Nebeng. Terus ya udah. Tiap sore gue biasa main basket di tempat dia. Terus pas lagi udah lahiran, gue udah rutinitasnya seperti itu kan. Nah begitu gue main basket, bisa diomelin. Karena lagi sensi. Iya, sensi banget gitu. Kalau sekarang? Sekarang justru disuruh basket. Oh, iya. Lo ngapain di rumah? Pergi sekolah. Gitu. Ini kejadiannya sama nggak kayak Yose? Nah mungkin agak beda. Jadi kalau gue ini istri sebetulnya kan udah tahu gue emang senang olahraga. Jadi Dia yang sensi ya? jangan orang-orang gue gitu. Karena biasa kalau gue kan sepedaan banyak kan sendiri. Gue suka Sherlock aja. Suka Sherlock cuman namanya cowok kan kadang-kadang udah namanya Yesus doa langsung jalan. Lupa Sherlock. Puji Tuhan seumur-umur sepeda tahun kemarin nih jatuh. Jatuhnya juga jatuh bego. Di Car Free Day lagi rame orang, pelan-pelan banget kesenggol orang lari loh. Gubrak. Pas jatuh, gue aja ngerasa, ih gue jatuh nih. Nggak percaya. Bilang dong bini, gue jatuh nih. Tapi nggak apa-apa kan? Udah that's it gitu doang. Gak apa-apa, sepedanya. Iya. Sepeda aman ya? Dia cuma nanya lu nggak apa-apa kan? Tapi udah nggak ditelepon nggak apa udah. Ya gue juga anyway gowes lagi sih lanjutin baru kelar. Kok kamu nggak nyariin? Ya kamu kan gowes lagi juga katanya. Ya bener juga sih. Jadi tapi bini nggak pernah komplain lah untuk itu. Dia kayak tahu itu me time gue. Oh. Kayak kalau lagi olahraga. Jadi kalau Iya. ikut event gitu-gitu dia juga support lah, nggak pernah komplain. Daripada cranky ya laki gue gitu ya. Udah deh, terserah gitu olahraga aja gitu. Kurang lebih begitu. Kurang lebih ya. Nah, kalau tadi ngobrolin tentang olahraga, aktivitas hari-hari, kita juga denger kan sebagai cowok-cowok ini seperti saya juga, ya family man kan tadi ya, tadi ada waktu sama keluarga. Gimana sih bagi waktu benar-benar bisa olahraga, tapi bisa waktu sama keluarga, apalagi kan punya anak. Ya. Ya kan, mungkin nganterin anak, jemput anak. Nah ini anak satu duluan ya. Nah, ya satu dulu, baru dua. Betul. Jadi karena punya anak, makanya gue mikir gue pengen nganterin. Which is kalau nganterin itu jam 7. Karena setelah itu harus kerja, tadi masak, sekali ke pasar, ketemu orang, whatever lah. Iya. Jadi gue harus tetap kerjain porsi olahraganya ini. Makanya gue bayar harganya di pagi-pagi. Ini buat gue ya. Tapi setelah itu gue pastikan gue justru pengen ikut tuh kegiatannya dia. Kayak misalkan nganterin anak. Terus kalau siang kan dia ikut playfield tuh berenang gitu kan. Sebisa mungkin gue pengen hadir. Walaupun mungkin cuman the last 30 minutes gitu. Tapi gue udah beres ketemu ini, mampir sebentar baliknya bareng gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi gue tebak nih, anaknya cewek ya?
Cowok. Oh, cowok. Salah tebak. Biasanya kalau baru satu cewek dijagain banget tuh, ya kan? Ini nih yang 2. Oh iya, Wah, dua kalau gimana ini nih? cewek Gimana nih? dua-duanya. Nah, Kalau saya biasa apa sih pertanyaannya? Sorry. Gue jadi bingung. Gimana sih biasa bagi waktunya ya? Oke. Dari olahraga terus Iya. masih bisa nemenin anak. Kalau pagi biasa kan antar anak sama. Iya, tetap ya. Pagi bareng kan. Karena jamnya sama. Oke. Satu sekolah anak. Satu sekolah. Oh, untuk satu sekolah masih enak ya. sama. Oh, kalau beda sekolah PR Lumayan. banget tuh. Iya, iya. Set gitu. Habis itu apa ya bagi waktu? Habis itu kan kerja biasa. Karena kerja pasangan sama istri selalu bareng. Ya kita pasti bagi tugas. Oke. Bisa bagi tugas. Kalau misalnya emang saya harus kerjanya sendiri, ya istri yang jemput anak. Oke. Gitu. Tapi kebalikan juga saya bisa jemput anak. Oh. Gitu. Tapi kalau emang berbarengan, emang dari dulu kita udah ajarin anak-anak jangan terlalu manja lah ya. Gitu. Karena rumah sama sekolah juga nggak terlalu jauh gitu ya. Oke. Udah bisa pesan aplikasi sendiri sih. Oh. Gitu. Jadi jangan manja sih. Karena satu SMP. Satu SMP dan Satu satu SMA. Oke, iya, Gitu. iya, iya, Kalau misalnya jamnya selisih dikit ya bilanglah Nungguin. saya nungguin deh biar bareng. Gitu sih. Jadi nggak terlalu gimana sih. The best lah pokoknya istri gue sih jago lah kalau jago didik anak lah. Ya. Ya, the best. Boleh ya kita ajak istrinya nanti ya. Oh, iya, best ya. boleh. Hot mom itu hot mom. Kita Oh, iya. kita korek di sisi Iya, yang berbeda bisa, ya. Bisa. Gitu. Gitu. Nah, Kalau- tadi kan ngomongin, gue seneng banget sih dengerin Ko Yose bilang mencoba buat hadir di setiap momen-momennya dia. Ya mungkin sebatas tadi ya, mungkin ikutin ya. Kegiatannya kelas gitu kegiatan ya. dia. Seberapa krusial sih mungkin buat seorang bokap nih ya? Kan gue juga bokap nih, Bokap, ya punya anak gitu. Seberapa krusial sih buat kita tuh hadir di momen-momen pentingnya dia gitu? Jadi ini jawaban gue takutnya subjektif, tapi gue ini Iya. melo banget soal anak. Jadi bukan masa anak cewek cowok, cuma emang melo banget. Jadi kalau krusial, ya pasti jawabannya krusial. Iya. Tapi segimana pentingnya buat gue tuh lebih kayak ke waktu COVID ini kan udah 5 tahun lalu ya. Yes. Nggak berasa banget. Iya, benar, Jadi nggak anak berasa. kecil tuh, anak gue selalu gue mikir, ya anak kecil mah segini gitu kan. Iya. Tapi kalau diranjang, itu beda banget kan. Ranjang tuh kan Iya, nggak tahu panjang. apa. Baru Iya, berasa benar-benar. bentuk. Cuma tiba-tiba udah lebih dari setengah kayak. Nah di situ gue Ranjangnya ciut kali. Iya, kayak baju teman saya tadi ada lucu katanya ya. Iya. di saat begitu aja gue bisa langsung melo, ya anjir udah gede banget. Ya, biasa dong udah malam temaram gitu kan, kayak anjir udah gede banget gitu. Nah jadi kalau dibilang krusial banget, makanya kalau ditanya seberapa penting, ya gue cuma pengen dia tahu kalau kita tuh ada. Karena somehow gue percaya dia tuh nggak peduli lu kerja apaan, hobi lu apaan. Aduh, setuju banget lagi. Pokoknya kalau gue perlu lu ada. Hmm. Terus karena gue melo, gue tuh sering banyak baca tuh tentang anak-anak nanti gimana perkembangannya. Kan katanya, ini kalau ini anak umur 6 mau 7 nih tahun ini. Umur 10 katanya sih. Nanti figurnya udah bergeser tuh. Dulu Dedi paling hebat, paling kuat, paling cepet, paling whatever. Udah geser. Mungkin Satria Baja Hitam kayak siapa kayak gitu kan. Nah jangan sampai pas momen itu geser, gue pengennya nanti dia nggak inget gue lagi. Sumpah gue melo banget. Ini aja kayak shit, tanyanya kenapa ini ya gitu. Cuman beneran. Iya. Dulu mandiin dia masih kecil. Sekarang udah bisa. Ayo dari belakang kaca mandi begini udah bisa gitu kan, walaupun dengan keterbatasan. Gue bilang gila udah gede. Jadi ya segitu melonya lah gue. Tapi kalau misalnya melo berarti relate-nya ada ketakutan yang ditakuti lah. Kenapa waktu perkembangannya, maksudnya apa yang ditakuti sih untuk perkembangan So far anak? puji Tuhan semua baik, aman, normal. Cuman lebih ke selalu berasa kurang waktu. Nggak tahu kalau gue mungkin gue ya. Cuma gue selalu berasa waktu itu pagi nganter. Habis nganter kita beraktivitas. Tahu-tahu kalau udah siang jam 1 dia pulang, terus dia ikut swim itu, itu jam 4. Itu udah sore gini, terus udah that's it. The end of the day, besok gitu lagi, tahu Covid udah 5 tahun. Jadi gue kayak berasa waktu tuh cepet banget. Terutama abis Covid ya, kayak di fast forward cepet banget. Jadi nggak ada yang salah gitu, cuman lebih ke aduh kok cepet banget ya. Nih bentar lagi udah figurnya lain lagi nih, bukan gue lagi nih gitu. Itu aja sih ketakutan sendiri sebetulnya. Tapi nggak dalam konteksnya dimanjain, lebih kayak ke justru udah bisa, sekarang udah bisa debate why. Tapi gue senang kalau dia nanya why itu gue senang gitu loh, karena artinya dia udah berpikir kan. Iya. Yes.
Kalau zaman sekarang memang anak-anak tuh bukan dipaksa ya, mungkin dilatih ya. Dilatih sama sekolah-sekolah itu untuk critical thinkingnya tuh jauh lebih berkembang gitu loh. Jadi kalau zaman dulu kan kita kalau kita ketahuan ya. Kita kan nggak boleh ya, kalau udah ngelakuin ini ya udah ngikutin aja. Kalau zaman sekarang anak-anak ya kenapa why gitu loh. Kenapa gua harus lakuin ini? Kenapa gua harus lakuin ini? Atau kalau nggak lakuin ini kenapa gua harus ngelakuin ini? Itu relate sih, memang zamannya berubah ya. Jadi kitanya harus ngikutin juga untuk perkembangan zaman kita, nyesuaiin ke perkembangan anak kita. Setuju ya? Nah, kalau dari Kopaunya sendiri kan udah lumayan besar nih putrinya. Terlebih pentingnya sih anak gua kan dua-duanya cewek ya. Iya. Gitu. Jadi Ini perlu nih ini. Nah, itu kenapa tonton makin banyak? Karena anaknya cewek. Enggak ya. Biar di casting dulu kalau anak gua. Kalau anak gua kan dua-duanya cewek. Ya balik lagi gua mesti kasih contoh lah. Gua mesti jadi role model lah gitu ya. Kasih yang terbaik lah buat mereka. Kalau ditanya butuh waktu segala macam gitu ya. Pasti kepikiran gitu ya. Misalnya ngantar anak, terus kerja kadang-kadang suka lupa waktu. Nah, kadang-kadang istri selalu ingetin kalau Minggu usahain sediain waktu buat anak gitu kan. Kadang-kadang gue suka kebablasan tuh gitu. Kalau emang ada yang bisa dikerjain ya kerjain gitu. Nah, balik lagi kalau saya kepikirannya saya mau berikan yang terbaik sih buat mereka. Misalnya apa? Kalau misalnya dia mau ke universitas yang dia mau, ya gue mesti ada gitu loh. Balik lagi universitas kan nggak murah ya sekarang ya. Gitu kan. Jadi ya gue mesti sediain sih. Gitu dari sekarang. Gitu. Makanya gue kenapa bablas waktu tuh itu sih. Gitu, bukannya jadi nggak mikirin ini penting buat dia sebenarnya ya. Kalau mau dibilang main mah hampir tiap malam juga pasti gua nidurin anak gitu ya, main dulu sampai anaknya tidur gitu kan. Gitu. Nah, cuman ya gitu, balik lagi kalau hari Minggu kadang-kadang gua suka bablas, suka diingetin sama istri lah. Gitu. Oh, gua kira nge-gym, basket itu buat seleksi calon mantu, Pak. Salah satunya. Ini benar diangkat-angkat ya. Kamu dari mana? Gue nambahin dikit boleh? Iya, boleh. Jadi soal anak tadi kan pertanyaannya kayak krusial kan. Jadi kebetulan gue sama Bini tuh dog lovers lah. Kebetulan. Kita punya anjing 3. Ada Shiba Inu 2, Shiba Inu 1, 2-nya husky. Cuma karena emang kita senang binatang, terus kayak anak tuh kita pengen tahu lu mesti senang binatang supaya ini kan kita ngerasa kalau lu sama binatang sayang harusnya nggak aneh-aneh gitu, karena kan gue sering baca tuh kalau psikopat sama binatang cicak di belah dua lah atau apalah kayak gitu-gitu kan. Jadi kita pernah pelihara burung, ikan, terakhir ada kelinci nih tahun lalu. Pas mati nih yang landak, yang landak setahun lah. Tapi pas mati nih yang nggak disangka dia bisa nangis loh. Semuanya? Enggak, maksudnya waktu itu kelinci di tahun lalu mati. Lagi di mobil antar sekolah, terus dia nanya aja, nama kelinci gue siapa kemarin ya. Pokoknya pas mati terus tiba-tiba terisak-isak gitu. Jadi gue cuma mikir, oh berarti logika emosi jalan. Yes. That's good, that's it, udah gitu ya, udah mati anyway. Dan kita emang kalau pelihara binatang proper banget. Jadi maksudnya gue lebih seneng, oh berarti anak emosi jalan. Dia merasa bahwa ada kehilangan gitu loh. Itu cuma tambahan. Gue jadi melo juga, aduh ini anak bisa nangis juga ternyata, wah. Tapi menarik loh, maksudnya biasanya itu yang ditanemin rasa kasih sayang kayak gitu biasanya ke cewek. Ya kan, kalau anaknya cewek gitu loh. Ini kenapa dari awal tuh memberikan rasa itu gitu. Mungkin kebetulan kita senang binatang kebetulan. Tapi satu sisi gue ini dulu orangnya gue liat dia kecil sekarang itu persis gue dulu, takutan, minderan, nggak pedean. Triggernya itu ya? Mungkin trauma yang gue nggak sadarin sendiri. Terus gue pengen lu jangan gitu. Tapi kan nggak bisa ngomong lu jangan gitu enggak. Jadi gue cuma ngasih pengalaman, tapi kita pelihara proper. Kayak boleh cerita kemarin kelinci. Kelinci itu kalau sehari kita lepas ya, ke rumah kan segitu aja. Malam kita masih ngandang taruh luar. Kelinci itu harus ngunyah terus. Jadi nggak bisa tidur semalaman kayak orang, nggak bisa. Tidur bentar, bangun ngunyah lagi, tidur ngunyah lagi, pokoknya semalaman gitu. Nah, ditaruh di luar, entah gimana, tuh pagar didobrak sama dia. Tapi kan pagar ngunci tuh, didobrak keluar, makanannya di dalam. Jadi pas pagi gue bangun tadi tuh, dia nggak nemu makanan. Kok di luar nih? Pas ditangkap biasa buset, gesit banget. Ini gampang banget dipindahin. 2 hari, nggak sampai 2 hari kayak mati.
Karena dipikir-pikir, wah berarti gara-gara itu. Karena pas mati tuh kejang-kejang. Terus kita baca-baca, oh gara-gara kayak dia telat makan. Hah? Kayak gitu. Jadi itu kan kayak sesuatu yang tapi uncontrol ya. Iya, Karena di luar pagarnya digembok, dia nggak bisa masuk lagi. Gitu. Oh, jadi mungkin keluar nggak bisa masuk. Dia mungkin nyari Jadi makanan. makan. Oh, nggak boleh telat makan ternyata. Jadi pelajaran baru juga buat Iya. dia. Takutnya beli karena lucu-lucu. Iya, Iya, bener. iya, iya. Iya, kalau anak-anak zaman sekarang dikasih kepercayaan cuman kayak, ih lucu, Betul, gitu kan. betul. Ngerawatnya nggak mau, gitu. Benar. Ya kan? Kurang lebih. Kurang lebih. Gue menariknya karena husky-nya sih. Ya si Bainu lagi juga. Iya. Aduh bandel banget tuh. Iya, iya. Bandel banget. Iya. Kalau masih kecil, aduh bener-bener nih. Bandel banget. Tapi dia bersih banget kan? Dia bersih kan? Salah satu yang Bersih, ras tapi- yang bersih ya? Bersih sih. Maksudnya Iya. kita juga Cuman ini kan jaga. Aktif banget ya itu ya? Cuma kalau ditinggal dikit, tahu-tahu tas dirobek-robek tuh kayak aduh ampun dah. Ya. Iya, benar. Ya, iya itu hasrat Iya. naluriannya. Iya, Betul, betul, betul. betul. Ya nggak bisa diapa-apain sih. Ih, menarik ya. Gitu. Betul. Iya kan? Dari Gue juga olahraga. tertarik nih ya tentang ngomongin aktivitas. Ya. Kopau dulu ya tadi. Ya. Tengah hari, lo bilang makanya tadi bisa sampai bablas hari Minggu. Iya kan? Emang sekarang tuh lagi ngerjain apa sih? Sekarang ya. Iya. Oke, kalau saya sekarang business insurance. Oke. Insurance gitu. Jadi saya kenapa seneng banget nih sama business insurance. Iya. Kerjaannya relate banget sama hobi gua. Oke. Gitu kan. Karena ya itu, kalau gua olahraga, gua banyak ketemu orang. Banyak ketemu orang, banyak berkenalan. Oke. Bisa kita sharingin bisnisnya. Kita bisa ajak bareng, sukses bareng di sini. Gitu. Makanya gua banyak ketemu orang, banyak masuk komunitas kemana-mana. Tujuannya untuk apa? Untuk ketemu orang dan untuk join bisnis. Gitu, rekrut lah. Rekrut. Iya. Gitu, untuk join bareng. Balik lagi, kenapa saya selalu bilang kerja adalah olahraga adalah kerja. Nah ini saya bilang ini. Gitu. Makanya gue makin cinta sih. Nah, Makin cinta. berarti di Prudential tahun ke? Tahun ke-5 Tahun kelima ya? Tahun ke-5. Yes. Oke. Berarti kok join bisnisnya dulu atau olahraganya dulu yang ditekunin? Nah, Kalau olahraga kan yang balik lagi udah emang udah hobi ya. Gitu. Makanya begitu masuk ke pro ternyata kerjanya cuma ini nih, Mendukung cuma begini. gitu ya? Mendukung sama ya. sama aktivitas yang Nah, disuka gitu ya? Terus kan banyak di luar bilang insurance, aduh bukan passion. Insurance ntar gue dijauhin teman. Betul, Nggak itu, punya teman. itu paling Nggak punya besar teman sih. gitu ya. Gue takut dijauhin teman, takut nggak punya teman. Kalau gue di sini kebalik, men. Kebalik. Kebalik. Gue di sini justru makin banyak teman. Makin banyak Makin teman. banyak teman. Gitu. Kok bisa? Balik lagi. Itu balik lagi harus dari yang namanya keputusan. Keputusan untuk Keputusan untuk berubah. Oh, Dulu untuk gua pengen hobi olahraga segala macem, balik lagi untuk kompetitif, sama kompetitif juga. Kalau main basket ya gua juga harus menang. harus Cari menang, juara harus ya. juara, harus juara gitu ya. Tapi kalau di sini gua udah puter prioritas gua. oke. Prioritas gua harus banyak berkenalan justru. Ah, Berkenalan, tapi itu semua jadi teman. iya. Jadi teman. Kemana-mana gua sekarang udah ya banyak yang nyapa lah segala macam. Iya. Mana-mana udah banyak nyapa, bisa ngobrol, mana kesana sini gitu banyak temen, dan itu seru sekali. Itu yang nggak bisa dibeli dengan uang sih menurut gua. Gitu. Dulu tuh gua dicap orang yang sangat belagu dan sombong. Dulu. Jadi gua main basket dulu ya, datang main, bayar lapang pulang. Nggak pernah tuh diajak makan bareng gitu. Mau Padahal- ikutan makan, Iya, nongkrong. diajak, tapi gua nggak mau. Nggak mau. Pokoknya pengen pulang aja. Gitu. Saking familiar mainnya, dia pengen pulang cuma. Tapi sebenarnya itu nggak baik juga. Iya, harus bersosialisasi lah ya. Betul. Gitu. Ini jiwa kompetitifnya kelihatan ya? Iya, Karena track record di benar. Prudentialnya juga kelihatan kan? Top agent, top AAB. Apa AB? Ya ini banyak sekali top-topnya jadi juara-juaranya, ya kan? Gue inget banget waktu apa ya? Waktu ini ya. Waktu 2000 berapa ya? Hah? Yang ada kontes foto niat banget Oh foto. iya, memang dia betul. Iya betul, kan? ya. Dan kalau dilihat-lihat kayaknya ada nyangkut-nyangkut pekerjaan sebelumnya ya kok ya? Modeling? Model. Itu emang udah ini ya, bawaan ya. Nggak bisa ada kamera. Pokoknya pengen gaya gitu. Kalau ada kamera langsung pose gitu ya. Pose, gitu. Pokoknya betul, gue juga emang dulu kan
ya dari dulu sih suka kompetitif juga gitu, pengen juara lah. Itu sama lah, manusiawi lah ya. Iya, Pasti iya, pengen benar. kalau ikut pertandingan pasti pengen juara Betul. lah. Itu salah satu ini buat bertumbuh nggak sih? Maksudnya kalau kitanya nggak nantang diri kita sendiri untuk tetap kompetitif gitu ya, apapun areanya ya, mau Ya. olahraga atau pencapaian dimanapun gitu kan, itunya kitanya nggak berkembang nggak sih? Setuju nggak sih kok? Setuju. Setuju ya? Setuju banget. Emang kalau kompetitif juga bagus lah ya, tapi ya balik lagi jangan. Nah, serunya di pro ini apa? Kita tuh saling dukung. Gitu kan. Kita seneng lihat orang achieve. Gitu kan. Jadi ya seru lah. Itu yang berbeda sih, berbeda ya, nggak saling menjatuhkan lah di sini gitu. Kalau misalnya kita perlu apa, kita mau tanya tim lain, kita bisa kenalin, kita saling bertumbuh bareng. Gitu, seru. Kelihatan sih lu menjiwainya saking enaknya gitu. Luar Jadi biasa ya, kelihatan banget iya, ya. jadi enjoy-nya bikin orang juga kayaknya seru juga nih kayak ngikutin Pau gitu ya. Betul, Nah, betul. kalau misalnya Yosea gimana? Kalau Kalau saya- dari gue juga banyak belajar, iya kan? Kemarin tadi ya, tadi banyak support. Tadi kan ngomong gitu. Iya, iya, iya. Nah ini kan top nasional, Pro Purwoks. nggak cuma 1 kali, Iya. Oh, 2 kali. puji Tuhan. Oh iya. That's why kelihatan. Maksudnya tadi ya ngomongin Iya. Jawa itu Benar, membuat benar. bertumbuh dimanapun dia berada jadi bertumbuh. Betul, betul. Ya kan? Kenapa Iya. akhirnya juga memutuskan oke ini kayaknya bisnis yang tepat nih gitu. Ya. Kenapa Oke. akhirnya oke gue mau join gitu. Iya. Kenapa? Jadi cerita dikit, mungkin gue udah sedikit lebih lama. Gue tahun ke-9. Tahun ke-9. Wow. Cuman sama mungkin sama Kopau. Karena gue hobi olahraga, jadi ini kayak beririsan aja. Jadi karena gue sama olahraga, tujuannya mau sehat. Kalau ketemu orang olahraga, harusnya mau sehat juga dong. Jadi Yes. kalau gue ngomong sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, harusnya relate. Relate. Oke. Tapi kalaupun ketemu Great V misalnya, ternyata lu gak sama olahraga, tetap relate. Karena biasanya setelah ketemu gue, biasanya jadi terbakar pengen olahraga. Iya Oh, sih, kita benar sih. boleh lebih sering ketemu kayaknya. Biasanya gitu, biasanya. Iya, Yang udah-udah. Jadi kalau ngobrol, menurut gue selalu ada benang merahnya dengan olahraga gitu kan. Lalu nggak bermaksud counter omongnya Kopau, tapi kalau buat gue sendiri justru achievement ini jadi personal sebetulnya. Oh, gimana tuh, gimana? Kebetulan kan kita kebetulan di Prudential nih kok ya. Kalau di sini semua ditemokin. Iya. Nah, Tapi kan maksudnya gue itu kayak achievement sekarang kayak contoh keluarga sehat, Iya. badan fit. Itu buatku udah flexing sendiri, kayak achievement sendiri gitu loh. Iya, iya, iya. Ada Tapi kan kepuasan nggak- hati tersendiri Iya. untuk Iya. untuk dapetin itu ya. Kan itu kan gue tahu prosesnya nggak gampang nih. Benar. Tapi terus gue bayar harganya. Cuman orang kan suka mikir kayak, lu ngapain sih ikut tri gini-gini. Gue selalu bilang dalam hati diri gue, ya nggak normal buat orang lain, belum tentu nggak normal buat gue dong. Iya. Dia kan hobi. Iya kan? Benar, benar. Karena buat dia, gila lu nggak capek. Biasa aja. Karena buat gue biasa aja gitu. Karena lu nggak biasa jadi capek. Betul. Iya kan. Jadi gue dapetnya di situ. Jadi menurut gue ini personal gitu. Cuman puji Tuhan, gue di Prudential ini masih ditemokin ya. Kalau ada sesuatu kan kita Nah, dapat energi gitu kan. Tapi itu yang mungkin gue dapat gitu dari sini gitu. Ada menjawab nggak tadi? Iya, 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 benar, menjawab, benar, menjawab, benar. menjawab. Ngomong-ngomong gua teman sepeda juga dulu. Oh iya. Nah, sebenarnya kita sebenarnya udah kenal lama dari main kenalnya sepeda. tuh di grup Sepeda? sepeda. Grup sepeda. Iya. Jangan rumahnya deketan. Enggak. Wah, jauh. Dia utara, gue di selatan. Oh. Ke Bandung bareng ya? Pernah ke Bandung bareng tuh. ya? Naik sepeda. Goes. Iya lah. Enggak, Dari- gue dari Jakarta. Dari Jakarta. Enggak, gue kira di sepedanya di bawah. Iya, iya, di bawah. Iya, Baru di kan sana, ada. iya, iya. Iya kan? Karena kan misalnya touring motor kan ada gitu kan. Kita bawa ke satu daerah. Kita towing. Dari situ baru dia muter gitu. Ini enggak. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Pulangnya? Lewat Gunung Kapur ya? Enggak pulang naik bus. Oh, pulang. Oh. Oke, iya, iya, iya. Bibi sepedaan. Statis dong kalau di bus. Bisa, bisa, Iya, bisa, Mas. bisa. Wow. Ternyata udah kenal duluan Iya, ya. benar, benar, Di sini. Kalau boleh nambahin dikit, Iya, boleh. ini for the love of bike. Nah. Tahun lalu kan Prudential ke Italia nih, ke Milan nih. Oh, iya, Betul. iya, iya. Waktu gue denger gila Itali, ini kan kayak cyclist pilgrimage, Itali, Prancis, Spanyol. Wah, Iya, gue deketan bener-bener udah ngidam-ngidam tuh. Ya puji Tuhan, tahun lalu gue bawa sepeda ke Itali. Serius? Bawa sepeda. Oh, wow. Gimana Dan nggak caranya? bermaksud gimana, cuman Iya, waktu iya. itu waktu gue datang bawa sepeda juga orang-orang ini ngapain sih? Iya, iya. Karena gue satu-satunya orang yang bawa sepeda ke sana. Oh. Jadi tapi itu buat gue sesuatu life achievement aja gitu. Gila, itu kan personal. Orang sih ngeliatin kayak ngapain sih? Tapi Betul, sumpah itu sih sesuatu yang priceless lah. Pengalaman gue di Italia itu gila. Tarmaknya smooth. Jadi muter kemana aja di Italia naik sepeda? Nggak, namanya kita di Milan tuh. Iya, betul. Di Milannya kemana aja? Oh nggak, kita ke Dolomites. Oh. Dolomites, jadi sepeda di situ. Oh, Dolomio oke. situ-situ. Wow. Jadi yang lain yang ikut bus dia ini. Hari kedua gue udah cabut.
Wow. Gue cabut, emang udah bilang dari awal gue cabut ya. Iya. Cabut. Itu bener-bener gue bilang wah gila sih. Kan mumpung gratis semua. Iya benar sih. Kapan lagi ya? Kapan Iya. lagi? Betul. Tapi nggak kepikiran aja gue kayak bawa sepeda. Iya benar. Iya kan? Iya. Bisa sewa Mentok-mentok sih, lu bawa cuman- kamera kan. Untuk bawa kamera bener sama bawa baju. Iya. Tapi kenapa nggak kamera sewa? Nggak enak kali ya. Tetep ya beda ya. Feelnya beda. Iya, tadi balik lagi ya personal itu Iya, kan. ini personal Sepeda banget. gue bawa ke sana, gue Yes. olahraga di sana. Dan ini gratis. Orang kan mikir gila Iya. bayar berapa? Ah, iya. Apa dah lu mikir gitu? Gratis. Karena kan udah nanya Emirates ukurannya sekian. Oh. Ini bener-bener pelek ya. Masuk cuma bawa cabin 7 kilo, baju masukin ke bike box semua. Oh, oke. Jadi practically- ya kayak kalau orang surfing aja ibaratnya ya kan bawa ini Yap. bawanya sepeda. Sepeda. Tapi bener-bener kemarin buat gue sesuatu yang wah berkesan banget. Karena gue seneng sepeda ya, jadi pas sampai sana wah gila pengalaman tuh. Cerita dikit ya agak panjang. Iya, boleh dong, boleh. Ketemu gue satu-satu Asian kemarin yang di grup tour itu, karena sih saya tuh Americans, Australians, Mexican, macam-macam Tour de deh. France ya? Hah? Oh enggak, Oh, bukan. cuma bike tour aja. Oh, bike tour. Cuman pas go west itu pas lagi Giro di Italia 2024. Jadi kita ada hari ketiga sama kelima itu kita nyusurin rute yang nanti siangnya balap pro-nya lewat situ. Jadi kita lewat situ terus udah turun dibikinin tenda tuh, gede ada TV-nya. Kita lihat nih pada jalan kan. Terus yang operatornya bilang, "Eh, yuk, tuh helikopter udah deket tuh, ayo kita siap-siap." Jadi kita perhatikan sepeda tuh yang rame-rame, kita kayak gitu. Kayak gitu. Di pinggir-pinggir tuh nungguin tuh. Pas lewat merinding gua. Iya. Gila, itu sih sesuatu yang itu life experience buat gua. Gila, gua lihat biasa cuma lihat di kamera di TV TV. nih. Ini gua lihat lewat Live langsung. nih Wah, ya, gila iya. bener. Dan tadi gua nyobain setengah rute dia kan. Iya. Wah, gua bilang ini sesuatu buat gua. Berarti Jadi, tertantang untuk nyobain beberapa lokasi banget, lagi. Banget itu wishlist lah. Wishlist. Tahun ini bakal bawa sepeda lagi? Enggak, Atau belum saya- tahu? Enggak, tahun ini enggak ya. Karena bukan Italia. Iya. Italia tergantung Spanyol. destinasinya makanya kan. Italia, Spanyol, Prancis. Tiga itu. Makanya di mana lagi ya? Nah. Bisnis, free, Jalan-jalan bawa sepeda. jalan-jalan bawa sepeda. Ya, itu pengalaman kemarin. Jadi ini boleh share nggak sekali lagi nih kenapa Prudential tuh cocok nih buat amazing people, buat bapak-bapak, buat orang-orang yang suka olahraga gitu, ya, family man buat Iya, nggak hanya bapak-bapak, mungkin buat teman-teman yang Yes. masih Calon single, bapak nanti. calon bapak. Iya pasti kan jadi calon bapak. Iya. Iya. Benar. Itu ada tipsnya nggak sih, Iya, Pak? iya. Ya. So, Kalau mungkin dari gue dulu, nyari komunitas paling gampang menurut gue olahraga. Oke. Karena ya practically contoh mau lari, udah lu simply pakai sepatu lari, that's it. Oke. You just go gitu kan. Sedangkan kalau komunitas mobil misalnya Mercy, lu beli simply Mercy-nya, berapapun harganya gitu. Ya. Terus trennya lately memang olahraga yang lagi rame ya, Kopau ya, kayak pedal baca. Pedal, Iya, padel. ya kan lari aja kalau kita lihat nih 2 tahun terakhir tuh udah mulai beda nih trennya Iya. gitu kan. Tenis sempat rame, Turun Mulai, lagi. udah iya, mulai betul. turun. Tapi selalu ada yang baru. Ya, lucunya ini yang menghidupi ekonomi kan, Iya. berputar betul. gitu kan. Tapi ya menurut gua itu karena paling gampang. Dan kebetulan ya ini menurut gua, Iya. semoga Kopau juga sama. Insurance ini kan basic needs. Yes. Jadi kalau kita main di hal yang beririsan tuh gampang banget masuknya gitu loh. Mau kita join you as a partner ataupun lu perlu proteksi kontak gue itu relate semua gitu. Karena sama. ngajakinnya yang positif buat Positif olahraga dulu. dulu. Yap. Olahraga fungsinya buat kesehatan lu Yap. juga nih gitu ya. Jadi Orang- emang lebih gampang. Orang maksudnya bisnis apapun pengennya sehat, ya kan? Betul. Pengennya terproteksi. Betul. Jadi makanya gue bilang tadi gue pede aja ketemu yang malas olahraga ataupun yang seneng, gue pede aja gitu. Ini framingnya ke saya nih. Yang merasa Emang olahraga. cocok gitu ya. Lagi berusaha kok nih. Kalau disupport walaupun Iya. pukulnya kemana-mana. Jadi kesini yang Oh iya. Gimana Kopau? ya pokoknya kalau menurut gua sih ya kalau bisnis pro ini simple sih, bener. Kita nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Iya. Kita andalin ke kelebihan kita aja sih. Baik lagi kalau karena kelebihan gua di olahraga gitu ya. Dan gua kebetulan bisa semua cabang olahraga lah, bisa ngikutin lah gitu ya. Jadi ya itu gua andalin di situ sih. Gitu. Kerjanya apa ya? Kerjanya kenalan, Ya. kenalan, ajak janji temu, gua coba sharingin. Simpelnya cuma situ aja. Gitu. Jadi gua nggak mikir yang aneh-aneh sih. Gitu. Sesimpel itu aja sih. Makanya seru banget lah. Terinspirasi kan? Iya loh. Iya. Jadi
kayak Gue pulang mau langsung beli sepeda loh. oh gitu. 2 dong yuk. Buat gua Gue mau beli kelinci. sepeda balance bike. Lain dong ya. Kalau itu ya. Sama-sama bike sih. Iya. Oke. Oh, Gitu. tipsnya nih sekali lagi buat teman-teman ya. Gimana sih biar buat teman-teman yang memang mungkin baru mau merintis bisnis di Prudential gitu ya, biar bisa tetap olahraga, work life balance Iya. seperti apa dan bisnisnya sukses tadi ya kan, punya jiwa kompetitif gitu ya. Oke. Iya, soalnya gini kok, kebanyakan orang tuh milih, ya kan? Choice gitu, maksudnya. Iya. Gua karirnya bagus, tapi waktunya kurang, Betul. efeknya jadi mungkin keluarganya cranky, Iya. ya kan? Atau gua ada waktu nih buat keluarga, tapi ya bisnis gua atau karirnya ya Gitu aja, biasa-biasa biasa aja aja. gitu, nggak stand out gimana gitu. Nah, kalau dari kalian berdua, gua ngelihatnya kayak semuanya dihajar gitu, Semuanya dapat dan kan? semuanya balance, Iya. ya kan? Antara kerja iya, komunitasnya juga jalan, olahraganya buat sehat iya, dan yang menurut gua keren ya, dicintai sama keluarga tuh, Nah. itu special things lah menurut gue. Itu ada mungkin ada message buat amazing people yang Yes. lagi nonton. Oke, kalau gue ya dari gue serunya olahraga itu kerja gue. Olahraga Jadi itu. ya gue mesti rajin. Hmm. Kan banyak orang kantoran kan mesti rajin ke kantor. Iya. Betul. Ya kan? Kalau gue ya mesti rajin olahraga. Itu Oke. kerja. Hmm. Kerja sama dengan olahraga sama dengan kerja. Kalau gue, Iya. gitu kan. Jadi kerja ada olahraga jadi ada hasilnya. Mm-mm. Hasilnya untuk siapa? Untuk keluarga, balik lagi. Ujung-ujungnya situ kan. Sesimpel itu aja sih kalau gue. Ya. Terus kalau ditanya gimana sih caranya lu bisa konsisten gitu? Ya. Ya gue cuma sekedar jangan males sih. Jangan males. Udah, simpel itu aja. Gue bukan orang dari kaum keluarga konglomerat, bukan darah biru, bukan anak menteri. Ya gue jangan males. Orang rajin tapi nggak sukses aja banyak. Ya kan? Iya. Apalagi lu males. Ya udah kelar sih. Ah. Kalau gue sesimpel itu sih. Iya. Jadi jangan pernah males sih. Gue jadi pengen nanya, boleh gak sih? Yes. Iya. Kan sekarang ada hashtag kabur aja dulu. itu Iya. gimana tuh kok? Aduh, no komen dah. Kalau itu. Jadi kepengen deh. Kalau dari Yosea gimana untuk balance itu semua gitu loh? Kalau balance sih sebenarnya kalau mau ngomong tentang konsisten ya. Iya. Ini jujur buat gue pun ini cheesy banget kata-kata. Tapi emang susah. Karena Iya. tadi kan lu tanya, Bener. bosen nggak, mager Iya. banget. Iya. Cuman gue berkali-kali tuh baca, itu kan bener kata-katanya. Masalahnya lu merasa lu punya waktu. Itu dalam banget loh. Gimana? The problem is you think you have time. Oke. Jadi minggu depan udah bulan Maret nih teman-teman. Cepet ya. Jadi Berasa ya, itu berasa ya. nggak berasa loh. Waktu tuh cepet banget. Satu, kedua, kalau boleh nambahin, ini buat gua. Karena gua udah bosen berkali-kali, tapi gue tetap jalanin. Kita di bisnis ini kebetulan, itu kan tadi kita juga bahas pagi tentang passion, skill, gitu kan. Tapi menurut gua olahraga ini salah satu cara termudah menurut gua untuk cari tahu why lu sebetulnya. Kalau ditanya, lu kenapa sih tiap hari goes bosen gitu? Nah. Ya nggak apa-apa, yang tahu gue sendiri kan, ini kan why gue. Jadi kalau mau tahu why lu, daripada baca-baca gitu, coba konsisten olahraga aja. Pilih aja salah satu apapun itu, mau tenis, padel, golf, whatever. Pilih, coba tekunin. Nanti ketemu deh. Kenapa lu masih jalan ini gitu? Masih goes. Karena gue masih goes nih. Orang suka nanya, gila lu sekarang udah rame misalnya ya, Iya, udah iya, rame iya. kendaraan lah apa. Karena gue suka sih. Nggak bisa dilukiskan gitu ya, karena memang gue suka aja dan gue dapet hasilnya yang personal achievement tadi. Lu juga nggak tahu kan. Tapi kalau gua ini sih boleh tambahin ya, maksudnya tambahin. ya nggak cuman kalau misalnya emang nggak hobi olahraga gitu, ya bukan menutup kemungkinan lu juga nggak bisa jalanin pro sih menurut gua. Betul. Gitu. Iya. Ya maksudnya kayak bini gua nih ya nggak demen Iya. olahraga, tapi dia demen ngobrol sama ibu-ibu atau demen makan gitu ya. Ya tetap bisa sih jalanin pro gitu. Jadi nggak bisa juga bikin alasan gua nggak demen olahraga, gua nggak bisa jalanin pro ya nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Gua nggak setuju sih kayak gitu. Tadi pinjam kata-katanya Yosea juga, olahraga tuh salah satu cara paling cepet dan paling mudah untuk tahu why, dan yang beririsan itu yang lebih gampang. Iya. Ya kan? Nah itu gue setuju banget sih. Iya. Kebetulan beririsan ya. Wow.
Gila. Jadi bisnisnya dapat, sehatnya dapat. Bener. Yes. Kita emang harus semuanya sih. Itu Kayak Kopau udah cobain full marathon kan? virgin. Itu Virgin. Itu 42 kilo? 42 kilo buat 42 kilo. 42 kilo. Oh dia udah sering. Enggak Beda. Senior. Tapi buat sebagian orang tuh kayaknya wah Kayak gitu wow banget. kan. Iya, Betul, iya, betul, iya, betul. iya. Buat sebagian orang biasa aja gitu. Cuman gue kalau boleh cerita dikit, nanti kalau kilometer 30 tuh biasa udah ketemu tembok tuh. Nah. Gue inget yang 2023 akhir ikut BTN. BTN itu di pokoknya putar baliknya di ASEAN dekat Blok M tuh. Iya, tahu. Finishnya di Monas. Oke. Gue dalam hati gue nih, tinggal Monas. Udah ribuan kali gue lewatin di jalan. Zaman kuliah naik bus, naik Gojek, naik mobil, busway, MRT, lari, udah ribuan kali sepeda, udah ribuan kali. Jauhnya setengah mati itu. Jauh banget gila. Maksudnya itu udah mental kan. Iya, betul. Nah, ini nge-relate tadi omongnya Kopau, bisnis ini kan butuh mental yang kuat. Iya. Pilihannya waktu itu cuman ya udah lu stop aja dulu lah, santai nggak kejar waktu gitu. Emang gua ngajar apa-apa gitu atau ya just do it aja, jalan aja, maksudnya pace tuh segitu sedih aja. Ya akhirnya sampai juga. Sama mungkin nge-tips dikit nih Iya. buat amazing friend lah ya. Iya. Jadi kalau gue dari dulu punya pikiran, kita itu mesti rajin-rajin inget diri kecil. Itu yang gue selalu lakuin. Diri kita waktu kecil. Nggak, diri kita tuh kecil. Oh, diri kita Oh, kecil. oke. Oke. Salah satunya ikut komunitas tadi. Iya. Kita mungkin di ruangan ini misalkan lari, gue PS5 nih. Nggak ada yang lari PS5 kan. Oh. Kalau ikut event jauh banyak itu banyak yang masih gitu. banyak. Ikut komunitas gitu. Sepeda lu paling bagus, coba ikut komunitas. Mungkin paling jelek gitu. Iya, iya. Sama Langit ada langit lah. wah, selalu. Sama ikut event kalau gua. Makanya gua bilang gua tuh berani bayar kalau ikut event-event gitu, live experience gue berani bayar karena di situ sekalian reminder. Lu tuh udah latihan kan, lu merasa udah cukup kan, coba di situ banyak yang Wah bisa lagi. begini gitu. Tapi bukan untuk compete, kita kan Iya, cuman against ourselves. Cuman di situ baru gila ya, ternyata yang sama ini gue latihan mati-matian nih buat Yopi cuma gitu doang gitu. Belum ada apa-apanya. gitu. Nah itu yang gue alamin di olahraga. Cukup relate buat gue, jadi kayak remindernya, ayo lu masih kecil. Masih kecil. Iya. Ya, ini cuma tambahan ya, cuma tambahan Betul, doang. betul. Gitu. Wah, abis ini kayaknya mesti nanya nih. Iya. Olahraga gimana caranya ya? Nanti off cam kita off cam. ngobrol banyak ya kayaknya ya. Bener. Ya, wah, hari ini terinspirasi banyak hal kan ya? Kayak saya kecil di Iya. antara Iya. olahraga paling minim. Walaupun kita tidak kecil badannya. Iya kan? Tapi kita masih kecil. Betul. Iya, that's Kita why. harus selalu tahu di Ya. mana kita berada tuh di atas langit adalah benar kata lo. Benar. That's why Amazing People pasti banyak terinspirasi hari ini kan. Ini banyak banget. Wah, hal-hal bagus, hal-hal menarik, hal-hal baru lagi yang kayak wah. Kadang-kadang mungkin beberapa udah tahu, diingetin lagi. Betul. Tapi beberapa buat kita malah kalau buat saya pribadi ya kayak iya juga ya. Bener ya gitu. Iya. Iya. Kenapa nggak kepikiran ya Yes, gitu ya? betul. Karena kalau dari kacamata gua olahraga ya udah keluar keringat doang. Iya. Ternyata di luar itu Banyak banget. oh ternyata buat achievement pribadi, buat ini gitu kan. Kayaknya saya butuh olahraga. Berarti habis ini kita olahraga. Abis ini olahraga ya kan? Jadi minggu ini kita olahraga hari apa? Hari apa ya? Boleh lah kan? Besok kan- pagi lah subuh. Besok Besok pagi. pagi. Langsung challenge seru. Masih nanya kapan? Tadi gua ngoceh ngapain? Iya. Lu dengerin pada nggak sih? Orang udah dua-duanya subuh kok bangunnya ya kan. Oke, ini udah di penghujung acara Yes. ya. Yep. Thank you buat kehadirannya Thank you Kopau, banget. Yosea, Thank you. udah Thank you banget. luar biasa banget menginspirasi amazing people semua di sini Ya. ya. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu ya. Kita Ya. bahas yang lebih seru lagi. Betul, Iya pastinya kan? masih banyak lagi tamu-tamu yang kita tunggu karena akan ada amazing things happen lainnya Yes. yang akan datang ke sini Betul. yang bakal kita bawa seru-seruan buat teman-teman semua nanti. Betul. Nanti boleh request ya. Ah iya boleh request. Mau siapa nih kira-kira Boleh. yang hadir gitu ya? Betul. Mau. Nah, udah ada hot date. Kenapa requestnya dari ini ya? Oh iya, Istrinya. Boleh, Iya, ya kan? iya, Tolong ya. Ya, didengarkan ibu-ibu ya, didengarkan ibu-ibu ya. Gitu, kita tutup ya, berarti ya. Iya, kita mau tutup. Loh. Lah. Bukannya ini yang udah berubah tadi ya? Iya, bukan Ya udah kan? berubah. Kok bisa sih? Loh. Cepet ya.
That's why kita Iklan. tahu ya, tidak ada sesuatu yang instan. Betul, semuanya butuh proses. Butuh proses untuk jadi seperti ini. Seperti ini, betul. Waduh. Oke, pastinya kita ketemu lagi di lain waktu teman-teman. Amazing people, saya Yopi. Saya Greti. Pamit dulu, kita ketemu segmen Amazing Things Happen berikutnya. Bye-bye!